Shalom semuanya. Berapa banyak yang siap menikmati Tuhan di dalam kekuatan dan kuasa-Nya di ibadah pagi hari ini. Mari yang siap, saya mengajak semua kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala ucapan syukur, kami naikkan kepadamu atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami, dari hari ke hari sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah pagi hari ini dari awal sampai selesai hanya dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap bersama katakan amin. Mari kita sembah Dia. Mari kita puji dan muliakan nama-Nya. Seperti Engkau, berkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja.
Tuhan Raja. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bersorak. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah Allah kita yang hebat. Mari menari, mari menyanyi, mari melompat bagi Tuhan. Hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Engkaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi berserah. Hidup di dalamku, oh menjadikan ku lebih dari pemenang. Bersama katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Engkaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Engkaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Engkaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.
bersama pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari semuanya, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya haleluya, kembali menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal 15, Injil Lukas pasal 15 ayat 11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat yang ke-11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat.
Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan mari kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hambanya itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapat kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, ayat firman Tuhan sudah kita baca. Tema kita hari ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara-saudara sekalian, perumpamaan ini perumpamaan yang terkenal dan menarik sekali, saudaraku. Sebenarnya dalam perumpamaan anak hilang itu, main fokusnya, inti utamanya sebenarnya adalah tentang kasih Bapa, saudaraku. Tentang anak yang hilang itu, tentang keselamatan, yang mati sudah hidup kembali, saudaraku. Tapi hari ini saya ingin menguraikan perumpamaan anak yang hilang itu dengan cara yang berbeda, supaya kita bisa memahami lebih luas pemahamannya, saudaraku. Ayat yang kita baca tentang perumpamaan yang anak yang hilang itu, saudaraku, dalamnya meliputi 3 tokoh, saudaraku. Bapak, anak bungsu, anak sulung, saudaraku. Ada bapak, ada anak bungsu, ada anak sulung, saudaraku. 3 tokoh, saudara sekalian ya. Nah, saudara-saudara sekalian, masing-masing tokoh berperan. Masing-masing tokoh nanti saya akan menguraikan dan coba kita mengerti makna spiritualnya seperti apa, saudara-saudara sekalian. Kita mulai dari anak bungsu, saudaraku. Suatu hari anak bungsu meminta harta yang menjadi bagian haknya. Dia meminta harta yang bagian haknya karena dia mau ambil hartanya sendiri. Maka Alkitab menuliskan ayahnya memberikan harta yang bagian haknya kepada dia. Beberapa hari kemudian anak bungsu ini, saudaraku, dia menjual semua milik hartanya dan pergi ke negeri jauh, saudaraku. Di sana dia menghabiskan hartanya dengan hidup berfoya-foya, saudara sekalian. Berhenti di sini dulu. Kadang-kadang kita berpikir, saudaraku, dengan menyediakan harta kita kepada anak kita, saudaraku,
Tapi kalau kita tidak mempersiapkan kerohaniannya dengan baik, imannya kita bangun dengan baik, saudaraku, harta itu tidak bisa menjamin kehidupan dia, saudaraku. Karena apa? Kalau dia tidak mempunyai rohani yang kuat, harta itu sebentar juga akan habis, saudaraku. Jadi sebenarnya untuk mendidik suatu anak, selain kalau ada harta untuk anak-anak, mestinya anak-anak terlatih rohaninya juga dengan baik. Nah, cerita menceritakan bahwa anak itu setelah di negeri jauh, saudaraku, setelah dia menghabiskan hartanya, dia menjadi miskin, saudara sekalian. Terjadi bencana di negeri itu, dia menjadi miskin dan menjadi tidak dapat makan, saudaraku. Karena dia lapar, dia bekerja dengan seorang majikan yang menyuruh dia menjaga babi di kandang, saudaraku. Dan begitu laparnya anak bungsu ini, saudara sekalian, gitu, maka dia ingin memakan ampas babi itu, saudaraku, karena sudah lapar, sudah tidak ada makanan, dia ingin makan ampas babi itu. Tapi untuk ampas babi aja dia tidak boleh makan, saudaraku. Tidak ada satu orang pun yang memberikan ampas babi kepada dia, saudaraku. Maka saat itu pun dia mulai sadar, dia sadar kembali. Di sini aku makan ampas babi pun tidak boleh. Di rumah bapakku berlimpah-limpah makanannya. Dia merasa dia berdosa kepada surga. Dia merasa dia berdosa kepada bapak, saudaraku. Momen di mana anak bungsu itu, dia merasa dia tidak boleh makan ampas babi, baru sadar kesalahan dia. Baru sadar akan dosa dia. Saudara, manusia itu seperti itu. Ketika manusia sudah ada di titik nol, titik nadir, manusia dalam ketidakmampuan, baru sadar dia berdosa, baru sadar dia salah, dia pergi bertobat, saudara sekalian, begitu. Ketika anak bungsu ini dalam konteks dia melihat babi, saudaraku, ampas babi nggak boleh makan. Waktu dia lihat babi, dia mau makan makanan babi nggak boleh. Dia lihat babi, babi lihat dia, baru dia tahu dia bukan babi, saudaraku. Karena hidungnya nggak sama, saudaraku. Jadi anak itu bertobat karena dia melihat babi, saudara sekalian. Oke? Nah, ini unik kan ceritanya, saudaraku. Tuhan bisa menggunakan babi untuk mempertobatkan orang, saudaraku. Bisa. Tuhan bisa menggunakan apa saja, siapa saja, binatang apa saja, kalau Tuhan mau mempertobatkan manusia. Masih ingat? Tuhan mempertobatkan Yunus pakai ikan, saudaraku. Anak bungsu ini dipertobatkan lewat babi. Tuhan Yunus pakai ikan, saudaraku. Saya ingin bertobat pakai apa? Kalau saya ingat Yunus, saudaraku, maka ikan yang besar itu menelan Yunus. Ditelan, saudaraku, berarti hidup-hidup kan? Tinggal dalam perut ikan, dia bertobat, dimuntahkan kembali. Itu ditelan, saudaraku. Tapi kalau dikunyah lain loh, saudaraku. Kalau dikunyah, tidak muncul dari depan, saudaraku. Dari belakang, jadi kue bolu, Yunus, saudaraku. Tapi karena ditelan, dia hidup, saudaraku. Tuhan bisa pakai babi, Tuhan bisa pakai ikan, saudaraku, untuk orang bertobat. Bisa banyak cara, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku, setelah anak itu merasa dia berdosa, dia pulang, saudaraku. Jadi waktu dia dari kejauhan, waktu sampai di rumahnya, saudara sekalian, bapaknya dari jauh udah melihat anaknya. Nah, sekarang berhenti sampai di sini. Ditulis di Alkitab, dari kejauhan tuh bapaknya melihat anaknya. Kok bisa pas ya, saudaraku? Sebenarnya bapak ini pasti setiap hari lihat di kejauhan kosong, nggak ada orang. Lihat, nggak ada orang. Suatu hari, saudaraku, waktu dia lihat dari kejauhan itu, ada anaknya pulang. Maka berkali-kali, saya nggak tahu berapa lama dia menanti, berkali-kali waktu dia lihat anaknya ada, tergerak oleh belas kasihan, dia yang menyongsong anaknya, saudaraku. Dia yang berlari menyongsong anaknya. Kalau kita jadi bapak, belum tuh begitu loh, kok anak kita buat kesalahan. Kita dengar dia udah pulang, kita ngomong apa? Suruh dia tidur di luar, jangan masuk. Begitu. Ini bapaknya pergi menyongsong anak dia, cium anaknya, saudaraku. Anaknya ngomong, bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak. Jadikan aku menjadi orang upahan bapak. Tidak diladeni kalimat anaknya. Bapaknya berkata kepada hamba-hambanya, pakaikan jubah yang terbaik untuk dia. Pakai sepatu di kakinya, cincin di jarinya. Saudara, coba lihat Alkitab memakai istilah itu, saudaraku. Pakaikan cincin di jarinya, sepatu di kakinya. Maksudnya apa, saudaraku? Kalau cincin pasti di jari. Nggak mungkin cincin dipakai di jempol kaki, saudaraku. Pakaikan sepatu di kakinya, pasti sepatu di kaki. Siapa bilang sepatu harus taruh di kepala, saudaraku? Kenapa ada kalimat yang mengulang sifatnya? Itu artinya
Bapak itu peduli amat dengan anaknya, care sekali. Maka dikatakan sembeli anak lembu tabun. Mari kita berpesta, saudara sekalian. Berhenti sebentar. Ini sebenarnya menceritakan tentang kasih Bapa, kasih Tuhan yang tak terbatas, saudaraku. Ketika kita itu berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan, satu pengakuan yang jujur, tangan Tuhan terbuka lebar, saudaraku, kasihnya itu mengampuni kita, saudara sekalian, begitu. Jika kita tulus dan kita mengakui dosa kita, saudaraku. Sebenarnya perumpamaan hilang berbicara tentang poin itu, saudaraku. Oke, dibuatlah pesta untuk anaknya. Pesta, saudaraku. Nah, sekarang kita masuk ke toko sulung, saudaraku. Si sulung dia masih di ladang dia kerja, saudaraku. Waktu dalam perjalanan dia mau ke rumah, dia dengar suara pesta pora. Rame, ada pesta tarian. Dia tanya kepada satu pembantunya, ada apa ini? Pembantunya mengatakan, ini pesta lembu tambun. Adikmu sudah pulang. Papamu senang sekali karena adikmu kedapatan sehat. Maka dibuat pesta sembeli anak lembu tambun. Ini anak sulung, saudaraku, marah luar biasa. Dia tidak mau masuk rumah, papanya menyongsong dia. Maka dia berkata, Papa, bertahun-tahun aku kerja sama Papa. Aku tidak pernah melanggar perintah Papa. Tetapi bagiku, belum pernah Papa kasih satu ekor anak kambing untuk saya pesta dengan teman-teman saya. Tapi ketika anak bungsu itu yang jahat itu pulang, yang sudah menghabiskan banyak harta Papa dengan pelacur-pelacur, dia pulang, Papa membuat lembu tambun untuk dia. Kenapa? Sang koko itu berbicara seperti itu, saudaraku. Karena anak sulung itu hatinya penuh dengan dendam, benci, iri, saudaraku. Ini hidup, saudaraku. Itu dia, saudara sekalian. Kenapa bisa seperti itu? Nah, untuk poin kedua, kita akan membahas tentang kedekatan dengan Tuhan, saudaraku. Apakah si sulung intim dengan papanya? Kalau masalah kedekatan dengan orang tua, kedekatan dengan Tuhan, saudaraku, 6 poin. Tahu, kenal, perhatikan saudaraku ya, tahu, kenal, dekat, akrab, intim, akrab, gaul, intim, saudaraku. Oke? Kalau tahu itu, ya saya tahu Yesus, tahu-tahu gitu aja, saudaraku. Kalau kenal, ya saya kenal Johnny, tahu rumahnya di mana. Kalau dekat, sudah di rumahnya, udah kenal keluarganya. Kalau akrab, sudah main sama-sama, mungkin sport sama-sama. Kalau sudah akrab, sudah gaul, mungkin sudah bisnisnya sama-sama, saudaraku. Begitu. Intim apalagi, saudaraku. Nah, ini 6 poinnya, saudaraku. Tahu, kenal, dekat, akrab, gaul, intim, saudaraku. Apakah anak sulung ini intim dengan bapaknya? Jawabnya tidak, saudara sekalian. Jangankan intim, saudaraku. Dekat juga kagak kelihatannya. Dia hanya kenal papanya. Ya, satu rumah, saudara sekalian, begitu. Kalau hari ini dikatakan anak sulung itu intim dengan papanya, dia tidak akan bertindak seperti itu. Kalau dia intim dengan papanya, apa menjadi perasaan papanya juga menjadi perasaan dia. Dia akan tiap hari lihat papanya. Dia akan tahu sinar mata papanya. Lagi merenung, ini pasti pikir adiknya. Pasti dia tahu perasaan papanya. Jikalau dia intim, dia ngerti perasaan papanya. Mestinya ketika adiknya pulang, yang menjadi kesenangan hati papanya, menjadi kesenangan hati anak sulung juga. Tetapi tidak, saudaraku. Itu tidak terjadi di cerita ini, saudara sekalian. Kadang ini suatu ironi dalam kehidupan kita orang percaya. Suatu ironi dalam kehidupan kita berumah tangga, loh, saudaraku. Harus jujur kita akui. Poin pertama dulu, keintiman dengan Tuhan. Pas dalam situasi corona ini, baru belajar untuk intim sama Tuhan. Karena kita takut mati, saudaraku. Kita cemas. Banyak orang stres sekarang, saudaraku. Di Singapura ada jemaat mengatakan, sudah ada 2 anak muda, tidak pakai pakaian di jalan, saudaraku, umur 20-an. Ada orang lempar kursi dari apartemen, saudaraku. Ada orang berusaha lompat dari apartemen. Karena stres berat. Baru 2 hari ini saya benar berita di TV, saudaraku. Ya, ada seorang aktor Bollywood dari India, saudaraku. Ya, mati bunuh diri, beritanya, saudaraku. Mati bunuh diri. Susan Singh namanya, aktor yang terkenal, saudaraku.
Dalam 1 bulan, 2 bulan terakhir ini, sudah dalam setahun ini, saudaraku, 2 bulan terakhir sudah ada berapa aktor yang bunuh diri, saudaraku, sama artis, udah bunuh diri. Kenapa? Stres, saudaraku, dalam keadaan corona seperti ini. Kita dalam keadaan ini baru kita belajar intim sama Tuhan. Mungkin kesempatan masih ada, saudara sekalian. Ya, kadang-kadang tanya, kamu Kristen ya? Ya begitulah. Itu intim, saudaraku. Kelihatan dari nadanya. Saya nggak tahu saudara dengan Tuhan itu sedekat apa. Tapi hari ini kita mesti belajar, saudaraku. Orang yang benar-benar cinta Tuhan pasti mengerti apa yang saya ucapkan, saudaraku. Apa yang saya uraikan. Tapi kalau orang yang dengan Tuhan hanya sepele aja, asal lewat aja, asal KTP, saudaraku, engkau tidak akan mengerti kedalaman dari firman ini, saudara sekalian. Anak sulung ini tidak intim dengan papanya. Hanya egoisnya keluar, marahnya keluar. Papa gak pernah kasih saya anak kambing. Papa, untuk anak yang jahat, Papa kasih anak lembutan. Itu aja yang dia pikirin. Dia tidak mempunyai perasaan yang sama seperti papanya. Saudara sekalian, ini juga bisa terjadi dalam hal hubungan suami istri, loh, saudaraku. Kadang suami istri kelihatan intim, saudaraku. Tapi dalam rumah tangga sudah gak bagus. Sekarang saya mau tanya, saudara dengan istri saudara itu tahu? Saya rasa enggak ya kalau tahu, saudaraku. Kenal, mungkin juga levelnya udah lewat, saudaraku. Tahu, kenal udah lewat. Ya. Dekat, ya. Ya. Akrab, ada, saudaraku. Ada orang seperti itu. Ya. Gaul, ada. Intim, ada, saudaraku. Suami istri yang intim itu keharusan rumah tangganya bagus, saudaraku. Tapi saya tidak tahu, jemaat yang mendengar hari ini, kau dengan istrimu, dengan suamimu, seintim apa, sedekat apa. Hanya saudara yang tahu. Kadang-kadang keluarga, saudaraku, nggak intim loh, saudaraku. Begitu. Kadang keluarga, kamu adalah kamu, saya adalah saya. Kelihatan aja dalam satu family, saudaraku. Tapi di dalam hatinya, saudaraku, terlalu banyak orang seperti itu. Ya, bahkan antara anak dengan papa, anak dengan mama, ya, keluarga dengan papa juga bisa terjadi keretakan. Kenapa? Karena masalahnya tidak dekat, saudara sekalian. Coba perhatikan pelan-pelan masalah ini. Ini masalah yang penting, saudaraku. Kadang-kadang hubungan yang nggak bagus itu, ada satu jemaat, dia tanya saya, Pak Antoni, saya punya 2 anak. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya tidak begitu dekat. Tapi saya cukupkan semua biaya hidup anak-anak saya. Gitu. Kemudian setelah anak saya udah kuliah, udah kerja, mulai timbul ketakutan dalam hati saya. Takut apa, Bu? Saya takut anak saya tidak sayang saya. Gitu. Ini adalah karena kelalaian daripada orang tua untuk menjalin hubungan akrab intim dengan anak-anak. Karena anak ibu sudah kerja tapi belum merit, kan, ada kesempatan ibu untuk menjalin keintiman. Kalau kesempatan sudah hilang, ibu akan benar-benar kehilangan kasih sayang. Dia takut tidak disayang, saudara sekalian. Itu bisa terjadi karena hubungan keintiman itu nggak ada, saudaraku. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau saya sampai sini, saya mau tanya jemaat sekalian, bagaimana hubunganmu dengan istrimu? Hubungan dia dengan suamimu? Bagaimana hubungan kamu dengan anakmu? Hubungan kamu dengan papa, dengan mamamu? Intimkah? Gaulkah? Dekatkah? Akrabkah? Atau sekedar hanya tahu, kenal? Coba perhatikan. Tokoh yang ketiga ini Bapak, saudaraku. Bapak adalah mengajak kita, Bapak yang mengampuni, saudaraku. Bagaimanapun kesalahan anak bungsu, tetap aja anak dia. Gimanapun salahnya, tetap anak loh, saudaraku. Gimanapun jeleknya karakter pribadi daripada anak sulung, saudaraku, tetap anak dia, saudaraku. Ini Bapak melukiskan kasih Bapak yang besar, saudaraku. Ya, Bapak yang selalu mengampuni setiap kesalahan anak-anaknya. Ini praktek yang amat sulit, tapi kita harus belajar untuk mencapai hal yang seperti itu, saudaraku. Kadang kita belajar untuk minta ampun kepada Tuhan itu sederhana, saudaraku, ya. Tuhan ampuni saya. Kalau kita mengaku dan tulus, Tuhan ampuni, saudaraku. Lebih mudah minta ampun kepada Tuhan, ngaku dosa sama Tuhan, daripada ngaku dosa kepada istri lo, saudaraku. Kalau ngaku dosa kepada Tuhan, hari ini Tuhan ampuni, selesai. Ngaku dosa kepada istri, saudaraku, orang mikir 10 kali loh. Karena waktu ngaku dosa kepada istri, hari ini diampuni, besok pagi dia ungkit lagi, saudaraku. Dia ungkit lagi. Asal ribut, dia ungkit lagi, saudaraku. Bukan pengampunan itu namanya, saudaraku. Ada orang tidak seperti itu. Nggak gampang itu, Pak.
Nah, saudara sekalian, dari perikop tentang perumpamaan anak hilang ini, hari ini kita belajar, saudaraku. Poin pertama, seberapa intim engkau dengan Tuhan. Ini nggak main-main, saudaraku. Saudara, masalah rohani itu bukan masalah sepele. Masalah rohani itu masalah yang penting. Hanya yang bisa tahu saudara dengan Tuhan itu seberapa dekat itu saudara sendiri sama Tuhan, saudara sekalian. Begitu. Kedua, seberapa dekat engkau dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu, dengan keluargamu, hanya engkau yang tahu. Ketiga, saudara sekalian, apapun kesalahan kita, kalau kita tulus datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni kita loh, saudaraku. Gimana pun kita tetap anak, yaitu anak yang sudah ditebus oleh darah Tuhan, saudaraku. Kalau kita jujur mengakui Tuhan adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang maha pengampun, tangannya terbuka untuk kita, untuk menerima kita apa adanya. Itu Tuhan, saudaraku. Bapak itu ketika melihat anaknya dari jauh, tergeraklah oleh belas kasihannya. Oleh belas kasihan, saudaraku. Dia sayang anaknya, walaupun salah, walaupun keliru hidupnya, tapi dia sayang, saudaraku. Dia sayang. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak dengerin khotbah hari ini. Mungkin anakmu ada kesalahan loh. Kalau engkau tidak bisa mengampuni anakmu, tidak bisa sayang anakmu, kita salah. Mestinya kita belajar seperti perikop ini. Gimana pun tetap anak. Apapun kesalahan tetap anak, begitu. Ya, belajar di firman Tuhan ini. Bagaimana kesalahan pun dia tetap anak kita. Ada kesempatan buat anak itu datang kembali kepada kita untuk mengalami perubahan hidup, saudaraku. Kalau kita tidak mengampuni itu anak, bagaimana dia bisa berubah? Tangan Bapak itu terbuka untuk anak-anaknya datang kepada dia. Saya tidak tahu saudara siapa, tapi firman hari ini mengajar kita hal seperti itu, saudaraku. Perumpamaan anak hilang itu menuntun hati kita untuk melihat hidup kita, saudara-saudara sekalian. Untuk mengerti betapa besarnya kasih Bapa dalam hidup ini buat kita, saudaraku. Termasuk dalam situasi kondisi hari ini yang sangat sulit, kasih Tuhan tetap nyata. Pemeliharaan tetap sempurna buat hidup kita, saudara sekalian. Saudara yang sedang di rumah, atau saudara ada di mobil mendengar khotbah ini, saudara yang sedang di kamar lagi berdoa dengerin firman ini, kau sendiri jujur sama Tuhan. Kau sendiri yang pintar melacak hatimu dengan Tuhan itu sedalam apa. Mungkin masih ada kesempatan buat kita untuk koreksi diri. Kesempatan buat kita untuk melatih kedekatan dengan Tuhan. Di tengah situasi seperti ini, suatu kesempatan, saudaraku. Jangan sampai kesempatan itu hilang. Mungkin ada kesempatan dalam situasi kita nggak boleh kemana-mana, menjalin hubungan dengan keluarga itu jauh lebih baik. Ada kesempatan untuk bertemu, menjalin kedekatan dengan keluarga kita, saudaraku. Kesempatan Tuhan kasih. Pintarkah kita menggunakannya sebaik mungkin? Itu saudara yang bisa praktekkan. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Kadang-kadang kami sulit memahami hidup. Di tengah kesalahan, kekurangan daripada orang-orang kami sayang. Justru saat itu kami sulit untuk mengampuni. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak punya hati seperti anak yang sulung, penuh dengan keegoisan dan kemarahan. Beri kami hati yang bisa mengenal hati Tuhan, membawa kami kepada keintiman dengan Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, dan juga ajar kami Tuhan, supaya kami mempunyai kedekatan dengan keluarga kami, supaya kami menjalin hubungan yang baik, di tengah situasi kondisi yang memungkinkan buat kami, untuk bisa belajar keluarga jauh lebih dekat, jauh lebih memperhatikan. Tuhan ampuni segala kekurangan, kesalahan kami, karena lewat perumpamaan ini kami belajar, pada saat kami setia datang kepada Tuhan, jujur tulus mengakui semua kesalahan kami, Tuhan adalah Tuhan yang setia dan maha pengampun, akan menyucikan kami, melayakkan kami kembali untuk menjadi anak-anak Tuhan yang diperkenan oleh Tuhan. Hamba berdoa hari ini untuk jemaat yang mendengarkan firman. Kiranya Tuhan memimpin hati setiap umat. Kiranya Tuhan meneguhkan iman. Kiranya Tuhan menganugerahkan
berkat yang berlimpah. Kiranya Tuhan menyertai dalam kondisi yang seperti ini, kondisi yang sangat sulit ini. Banyak orang menjadi depresi, menjadi stres Tuhan, dan mereka boleh menerima kasih karunia dari Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan, menerima damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri. Tuhan dengar hamba-Mu berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan diri untuk masuk perjamuan Tuhan. Kita menaikkan pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat Tuhan tetap dalam hadirat Tuhan. Sementara berdoa, saya akan membacakan firman Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan pada saat ini. Kami akan minum, kami akan makan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Untuk itu selidiki kami, tilik kami. Jangan biarkan ada dosa, noda sekecil apapun. Darah-Mu kudus, kami akan terima dengan penuh kekudusan. Tubuh-Mu kudus, kami akan terima dengan penuh kekudusan. Kami mau mentaati apa yang Kau perintahkan, agar kami memperingati sengsara penderitaan dan kematian-Mu sampai Kau datang kedua kali. Ini bagian yang kami lakukan. Selebihnya bagian Kau untuk memberkati dan mengurapi kami Tuhan. Tilik jemaat-Mu, lawat jemaat-Mu saat ini Tuhan. Urapi dengan roti dan air anggur yang akan kami terima sebentar. Kuduskan, berkati Tuhan. Sehingga sebagaimana kami
memakan tubuh dan meminum darah Yesus. Demikianlah adanya pada saat ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut perjamuan Tuhan ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, angkat roti dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jemaat Tuhan, apakah saudara percaya ada kuasa di dalam tubuh Tuhan Yesus? Amin. Apakah saudara yakin dan percaya bilur-bilurnya sudah menyembuhkan sakit penyakit kita? Amin. Mari sebagaimana iman kita akan makan bersama-sama tubuh Yesus ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuhmu ya Tuhan yang benar-benar makanan yang telah terpecah-pecah bagi kesatuan kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dengan penuh iman. Firman-Nya berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, apakah saudara percaya ada kuasa di dalam darah Tuhan Yesus? Apakah saudara yakin dan percaya dosa kita sudah ditebus hanya oleh darah Tuhan Yesus? Dan apakah saudara juga percaya kutuk dan kuasa apapun telah dipatahkan oleh darah Tuhan Yesus? Sebagaimana iman kita bersama, mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kaya pengorbananmu, kasih ajaib, kasih besar, sampai selama-lamanya. Pengorbanan kasih-Mu ya Tuhan, dengan apakah kami balas Tuhan, ini hidup kami, pakailah bagi kemuliaan-Mu Tuhan, terimalah bagi-Mu sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Dia lebih lagi saudara, ku sembah. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, sembah Dia. Mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Lebih lagi sembah Dia.
hebat, selamanya Engkau hebat, amin. Selamanya Kau hebat, sekali lagi kagumi Dia. Selamanya Kau hebat. Bagiku kemuliaan bagimu Tuhan, kekaguman kami bagimu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Engkau ajaib, Engkau hebat, kasih-Mu tiada taranya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Apalagi pengorbanan-Mu sekali berkuasa menyelamatkan kami untuk selama-lamanya. Ini syukur kami, ini syukur kami. Bagian kami adalah memperingati sengsara, korban dan penderitaan-Mu dan kematian-Mu Tuhan. Selebihnya bagian Kau Roh Kudus, selebihnya kebagian Kau ya Tuhan. Untuk menjamah setiap kami yang terikat dalam nama Tuhan Yesus mengalami kelepasan. Yang sakit kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus mengalami kesembuhan. Yang mengalami jalan buntu Kau bukakan jalan-jalan yang baru. Di dalam Tuhan ada terobosan demi terobosan terjadi. Karena tubuh-Mu benar-benar makanan dan darah-Mu benar-benar minuman. Terima kasih Tuhan buat kuasa perjamuan ini. Kami sudah terima dengan iman. Menjadi hidup kami, menjadi bagian hidup kami. Sekarang bahkan sepanjang bulan yang baru ini Tuhan. Terima kasih, ini syukur dan doa kami. Kami naikkan di dalam Kau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur ini. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita beribadah dan sebelum kembali kepada aktivitas kita masing-masing, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar, kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur